Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustaz Zulfian di pelajaran matematika. Hari ini matematikanya kita bertemu di video ya, dan kalian bisa memperhatikan video Ustazah baik-baik. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kelancaran dan kemudahan dalam belajar pada hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Sekarang kita mulai simak video Ustazah hari ini. Silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke merubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini Ustazah akan contohkan soalnya apabila pecahannya di bawah penyebutnya itu ada per 10, per 100, per 1000 atau per 10.000 ya, dan semacamnya. Nah, sekarang contoh yang pertama ada 1/10 ya, 1/10. Di sini pecahan desimalnya berapa? 0,1 ya. 0,1. Kenapa 0,1? Karena di sini 10 ya, 10 nolnya ada satu kali, maka yang di belakang koma angkanya hanya 1 ya. Karena 1/10. Satu dari mana? Satunya yang di atas ini nih. Nah, oke, lanjut. 1/100. 1/100 di sini karena 100 nolnya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. Ya, ada 2 angka, 0,01. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga ada 1/1000. 1/1000 itu ada 0,01. Karena 1000 itu kan nolnya 3 nih. Maka di belakang koma ada 3 angka. Jadi 0,01. Jadi seperti itu kan, bisa membedakannya ya. 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 atau 1/10.000 dan semacamnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tadi kan 1 ya. Pembilangnya 1. Nah, sekarang pembilangnya 12, 2 angka. Bagaimana caranya mengubah ke desimal? Kita lihat di sini 12/10 ya. 12/10. Nah, dia bukan 0,12 tapi 1,2. Kenapa 1,2? Karena ini kan 1/10. Jadi di belakang koma hanya 1 angka. Jadi 2-nya di belakang koma, 1-nya di sebelum koma. Jadi sebelum koma ya, 1-nya ya di depan koma. Nah, 2-nya di belakang koma. Karena kenapa? Karena per 10 ya, per 10 nolnya cuma 1. Jadi di belakang koma harus 1 angka. Nah, beda kalau 12/100. Kalau 12/100 itu hasilnya 0,12. Karena kalau 100, ingat kan, kalau 100 di belakangnya itu hanya 2 angka. Jadi 0,12. Nah, kalau yang ini 12/1000. Per 1000 berarti kalau 1000 di belakang koma ada 3 angka. Ya, ada 3 angka. Jadi 0,012. Nah, sekarang kan bisa perhatikan dan bisa membedakannya apabila kalau per 10, per 100, per 1000 atau semacamnya. Nah, nanti Ustazah akan contohkan yang berikutnya, pecahan yang tidak ada 1/10, tidak ada per 1000, tidak ada per 100. Nah, tadi kan kita sudah ada 1/10 ya, 1/10, per 100 atau per 1000 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di bawahnya bukan per 100, bukan per 1000. Kita di sini ada 9/4. Ya, 9/4. Apakah 9,4 Ustazah? Bukan. Desimalnya bukan seperti itu. Bagaimana caranya? Kita pakai cara pistol, seperti mencari pecahan campuran kemarin, tapi ini berbeda. Nah, 9-nya seperti biasa, 9-nya di dalam, 4-nya di luar. Pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Terus 9 bagi 4, masih ingat gak 4 kali berapa yang hasilnya 9? Gak ada ya. Berarti 4 kali berapa yang mendekati 9? Berapa kira-kira? Ya, 4 kali 2. Oke, 2 kali 4 masih ingat berapa? 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, oke, sip.
Kita kurangi. Nah, dah. 9 kurang 8, 1. Ya, 1. Nah, 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan 1 bagi 4. Jadi, kita tambahkan 0 di sini. 10. Kalau pecahan campuran, tadi udah ketahuan ya, kalau pecahan campuran stop sampai situ. Nah, tapi kalau pecahan desimal, kita lanjutkan. Jadi, 10 kita tambahkan 0 di sini, tapi di atasnya kita kasih koma. Nah, kita kasih koma di atasnya. 10 bagi 4, berapa? Kira-kira 4 kali berapa yang mendekati 10? Ya, sama ya, 4 kali 2. Nah, 2 kali 4 atau 4 kali 2 sama ya. Sama dengan berapa? Adalah 8. Jadi bagi kali kurang ya. Nah, terus kita kurangin lagi. 10 kurang 8, 2. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita tambahkan lagi 20 di sini. Karena 2 bagi 4 nggak bisa. 2 bagi 4 nggak bisa. Jadi kita tambahkan 0 di sini. Nah, 0 di sini, apa kita perlu tambahkan koma lagi? Nggak perlu, karena komanya cukup 1. Jadi, 20 bagi 4 bisa nggak? Bisa. 20 bagi 4, atau kamu bisa cari 4 kali berapa yang hasilnya 20, yaitu 5. Nah, baru 5 kali 4. Di sini sudah tahu lagi, kali lagi. 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, baru dikurang sama dengan 0. Oke, kalau sudah 0 artinya sudah sampai di situ. Berarti bentuk base desimalnya yaitu 2,25. Nah, ini adalah bentuk desimal dari pecahan 9 dibagi 4. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Di sini Ustazah ada 2/5. Ya, 2/5. Nah, berapa Ustazah 2/5? Kita pakai cara pistol lagi. 2 dibagi 5. 2-nya di dalam karena dia pembilang, penyebutnya di luar. Nah, sekarang 2 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa ya 2 bagi 5. Makanya kita tambahkan 0 di sini. Nah, karena dia nggak bisa, kita tambahkan 0 di sini. Nah, tapi dan karena kita baru mulai nih 2 bagi 5 nggak bisa, berarti kita tambahkan 0 di sini. Nah, karena dia baru mulai nih, tapi tetap belum bisa. Awal-awal belum bisa, jadinya kita tambahkan 0, 0, nah, kita sudah tambahkan 0 di sini, jadi berubah menjadi 20. 20 dibagi 5, 4 ya. Atau bisa juga kalian cari 5 kali berapa hasilnya 20, itu adalah 4. Oke, kalau sudah kita cari di sini 4 kali berapa? 4 kali 5 berapa? 20. Kita kurangi. Set. Sama dengan 20 kurang 20, 0. Karena 0 udah cukup sampai di situ. Jadi jawabannya adalah sama dengan 2/5 pecahan desimalnya yaitu 0,4. Jadi seperti ini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, sekarang bagaimana cara merubah pecahan biasa? Bukan pecahan desimal ke pecahan biasa. Di sini Ustazah ada misalkan 3,75. Ya, di sini Ustazah ada desimalnya yaitu 3,75. Bagaimanakah Ustazah merubahnya dari desimal ke pecahan biasa? Gampang. Kalian di sini lihat. Nih, memudahkan kalian. Kalian lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka kan? Berarti kita di sini. Berarti kalau 2 angka berarti 100. Nah, di sini angkanya ada berapa nih yang ini? Ada 3, 7, 5. Nah,
kalian boleh seperti ini. Ini juga sudah termasuk merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Boleh seperti ini juga ada lagi. Misalkan Ustazah punya 3,6. Ya, 3,6. Kalian bisa lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti per 10. Nah, per 10-nya berarti di sini angkanya ada berapa? 36. Nah, boleh kalian seperti ini. 36 dibagi 36 per 10. Ini tidak termasuk pecahan biasanya. Ada juga misalkan Ustazah punya lagi 0,151. Ya, bagaimana bentuk pecahan biasanya Ustazah? Yang pertama, kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 ya, berarti 100. Ada 3 angka, ada 3 angka, berarti 1000. Nah, kalau sudah itu, kita lihat di sini angkanya. Ada berapa? Apakah 0151 begini? Apakah begini? Ya, salah ya, tidak seperti itu. Salah kalau seperti ini. Salah. Jadi yang benar adalah cukup 151. Jadi nolnya nggak usah diajak. Jadi 151. Cukup segini. 151 per 1000. Nah, ini bisa kalian lakukan pecahan desimal, merubah pecahan desimal ke bukan pecahan desimal, maaf. Dari desimal ke pecahan biasa. Tapi kan bisa juga nih kecilinnya boleh nih. Nah, kalau menyederhanakan pecahan, Ustazah ini kegedean nih 36 bagi 10. Nah, kalian bisa caranya itu sama-sama dibagi. Kalau kemarin kan kita nyari pecahan senilai ya. Ini juga sama cari pecahan senilai. Nah, kemarin kita pengen cari kakaknya. Nah, sekarang kita cari adiknya. Caranya gimana? Caranya sama-sama dibagi. Kemarin sama-sama dikali. Nah, sekarang sama-sama dibagi. Kita misalkan mau sama-sama dibagi sama-sama dibagi 2. Ya, kita sama-sama dibagi 2. Oke, sama dengan yaitu 36 bagi 2 18 per 5. Nah, ini merupakan cara untuk mencari pecahan yang sederhana ya, pecahan yang lebih kecil lagi daripada 36 per 10 kegedean Ustazah. Nah, kita bisa cari menyederhanakan pecahan sama-sama dibagi 2 sama dengan 18 per 5. Tapi kalau kamu mau jawab 36 per 10 saja, itu juga sudah benar. Jadi 36 per 10 sama 18 per 5 ini itu sama ya, nilainya masih pecahan senilai. Kemarin kita pecahan senilai mencari kakak-kakaknya, sekarang mencari adik-adiknya. Seperti itu ya. Jadi itu namanya menyederhanakan pecahan. Tadi sudah Ustazah jelaskan tentang mengubah pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Nah, di sini kalian pause dulu. Di sini Ustazah akan kasih 2 soal. 1 soal Ustazah akan hadiahkan 5 bintang. Jadi kalau 2 soal 10 bintang. Nah, soal ini kalian kerjakan, kalian boleh langsung kalau udah selesai boleh langsung japri Ustazah, atau kalian juga boleh selesaikan dulu videonya Ustazah sampai habis. Jadi bebas, kalian boleh langsung japri Ustazah atau kalian lanjut lagi videonya setelah mengerjakan soal ini. Nah, tadi kalian sudah melakukan contoh soal, sudah mengerjakan soal-soal, dan tadi ada dapat bonus bintang dari Ustazah. Nah, sekarang kita lanjut ke merubah pecahan biasa ke persen ya. Pecahan biasa ke persen. Bagaimana caranya Ustazah? Di sini Ustazah misalnya punya 7 per 20. Ya. Bagaimanakah cara mengubah ke persen? Persen itu seperti ini.
Nih, ada tanda persennya nih. Nah, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke persen? Nah, kita bisa seperti ini. 7 per 20 ya dikali 100%. Nah, kita bisa pakai cara ini. Bagaimana caranya? Jadinya di sini cara di sini ya. 700 per 20. Kok 700 per 20, Ustazah? Karena tadi 7 kali 100 berapa? 700 kan? Jadi dibagi 20. Nah, karena di sini dia sama-sama punya 0, nih, set, kita coret aja. Boleh. Ya. Kita coret aja di sini 0-nya. Nah, jadi sisanya ada 70 per 2. Kan bisa hitung 70 per 2 berapa? Boleh pakai cara pakai cara pistol ya. 70 bagi 2 sama dengan 35. Nah, hasilnya 35%. Nah, seperti ini. Jadi, pecahan 7 per 20 itu kalau di persen jadi 35%. Nah, jadi seperti ini. Nah, Ustazah akan jelaskan lagi. Misalkan Ustazah ada 2 per 3. Berapakah persen? Ya, berapa persen? Kalian bisa, berapa persenkah ini? 2 per 3. Nah, caranya seperti tadi, boleh. Boleh, 2 per 3 kali 100%. Ya, kali 100%. Kalau sudah, ini 3 ya. Nah, jadinya 2 kali 100, 200 ya. 200. Nah, dibagi 3 per 100. Berapakah hasilnya? 200 dibagi 3. Berapa? Kita kan bisa hitung dengan cara pistol lagi, ya. Pakai cara pistol. Jadi kan banyak-banyak latihan nih menggunakan pembagian pistol. Di sini kita lihat, ya. 2 bagi 3 nggak bisa, kita ajak 20-nya. Nah, 20 bagi 3 bisa. Berapa? 3 kali berapa? Hasilnya mendekati 20. 3 kali 6. Nah, 3 kali 6 berapa? 18. Oke, kita kurangi. Seret. Ya, 18-nya bukan di sini ya. Bukan di sini, tapi di sini. 20 kurang 18. Ya, 2. Nah, 0-nya kita turunin, terjun. Wush, terjun bebas 0-nya ke bawah. Jadi 20 bagi 3 berapa? 6 lagi. Oke, 6 kali 3 18. Oke, 18. Kurangin lagi 2. Nah, ada bantuan lagi nggak? Nggak ada ya, nggak ada bantuan lagi ya, nggak ada yang terjun lagi ya. Jadinya kita pakai di sini koma. Nah, di sini kita tambahin 0. Nah, ya. Kita tambahin koma, di sini kita tambahin 0. Jadi 20. 20 bagi 3 berapa? Sama kayak tadi, nggak ada 20 bagi 3 nggak bisa. Berarti mendekati 20 yaitu dikali 6. Nah, 6 kali 3 lagi, 18 lagi. Ya. Dah. Oke, sama dengan 2. Nah, ini sepertinya nggak habis-habis ya. Akan terus berulang. Jadi nggak usah nunggu sampai 0. Udah, cukup sampai sini aja. Cukup sampai di sini aja. Cukup sampai segini aja ya. Jadi jawabannya 66,6%. Harusnya 6,66666, tapi kebanyakan. Jadi 66,6%.
Jadi seperti ini cara mengubah dari pecahan biasa ke persen. Nah, tadi kita sudah merubah dari pecahan ke persen. Nah, sekarang kita dari persen ke pecahan. Di sini Ustazah punya misalnya 5%, ya. 5%. Bagaimana pecahannya Ustazah? Pecahannya yaitu 5. Ya, 5 dari ini kan 5% kan, 5/100. Nah, karena persen itu artinya per 100. Nah, di sini bisa ya, ini sudah termasuk pecahan. Tapi kalau mau menyederhanakan ya, menyederhanakan atau mencari pecahan senilainya, kalian bisa sama-sama dibagi. Kalau kemarin kita sudah belajar sama-sama dikali. Tapi cara mencari menyederhanakan pecahan sama-sama dibagi. Kira-kira apa yang bisa dibagi sama-sama ya? Yang di atasnya dibaginya sama yang bawah. Sama-sama dibagi 5. Ya, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Oke. 100 bagi 5, 20. Nah, jadi seperti ini, boleh yang ini, boleh yang ini juga boleh. Oke, lanjut. Ustazah punya 10%. Ya, contoh soal yang kedua, Ustazah punya 10%. Sama dengan berarti pecahannya seperti apa? 10/100. Nah, ini boleh seperti ini. Nih. Nah, tapi kalau mau menyederhanakan boleh juga. Nah, tapi kalau di sini karena mereka punya 0, di sini coret bisa nih, coret langsung set. Atas punya 0, seret. Di bawah punya 0. Jadi disederhanakan jadi ada 1/10. Nah, jadi boleh seperti ini ya. Oke, lagi ada 20%. 20%. Nah, berapakah kira-kira 20%? Yaitu bisa nih, 20/100. Boleh. Nah, terus kalian juga boleh nih, Ustazah di atas ada 0, di bawah ada 0. Boleh kalian coret 1, 1. Tapi nggak boleh dua-duanya dicoret ya, tidak boleh dua-duanya, hanya 1 saja, karena yang di atas 0-nya cuma 1. Jadi berapa? Sisanya 2/10. Nah, 2/10 juga bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi 1/5. Nah, ini ada 3 contoh soal mengubah persen ke pecahan. Yeay, sekarang ada soal lagi nih. Ingat, satu soal Ustazah akan hadiahkan 5 bintang. Jadi kalau 2 soal 10 bintang. Nah, kalian bisa pause terus kalian kerjakan dulu soalnya. Boleh langsung kasih ke Ustazah via Japri atau kalian mau nunggu lagi sampai videonya selesai. Selamat mengerjakan. Nah, di sini Ustazah ada nilai tempat desimal, ada 34,72. Nah, di sini nilai tempatnya 3 itu nilai tempatnya puluhan ya. 4 itu nilai tempatnya satuan. Nah, kalau di belakang koma itu nilai tempatnya persepuluhan. Nah, di belakangnya lagi angka 2 itu nilai tempatnya per seratusan. Kalau ada lagi di belakangnya angka 2 berarti nilai tempatnya per seribuan. Jadi seperti itu ya. Ini adalah nilai tempat untuk desimal. Nah, sekarang kita ke pembulatan. Nah, kita lihat di sini Ustazah ada contoh soalnya, yaitu 3,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Kenapa Ustazah 4? Sekarang kita lihat nih, satuan. Tadi kan sudah tahu ya, nilai tempat yang mana satuan, puluhan, ratusan. Nah, sekarang kita lihat nih, satuan. Nah, di sini satuannya yang mana ya? Yang 8 atau 3? Ya, yang benar. Satuannya itu yang 3. Kenapa Ustazah yang bukan 8? Karena kalau 8 tadi
Kalian lihat tidak ada ya, bukan satuan, tapi dia persepuluhan karena dia di belakang koma. Oke, kita lihat satuannya yaitu 3. Nah, kita lihat lagi nih di belakang angka 3 angka berapa Ustazah? Angka 8. Kalian ingat baik-baik di belakang kalau kalian mencari satuan terdekat misalkan sekarang. Nah, kalau lebih dari 5, maka yang di depan ditambah 1. Ya. Kalau angkanya yang di belakangnya kurang dari 5, berarti nggak usah diapa-apakan. Ya, misalkan contoh di sini. Belakangnya angka 8. Angka 8 itu lebih dari 5. Jadi kalau lebih dari 5, berarti 3-nya kita tambah 1. 3 tambah 1? 4. Oke, ya. Kita benar ya berarti ya, menjadi 4. Sekarang 1,2, satuan terdekat. Kita lihat satuan terdekatnya, angka 1. Nah, angka 1 di sini yang paling dekat angka berapa? Angka 2 yang belakangnya ya, belakangnya angka 1. Nah, kita lihat angka 2 ini kurang dari angka 5. Jadi kalau kurang dari angka 5, jadinya ya sudah, tidak usah diapa-apakan, tidak usah ditambah. Jadi tetap angka 1. Sekarang di sini, kepuluhan terdekat, ya, puluhan. Kalian masih ingat kan kalau kamu belajar jalan tempat, ratusan, puluhan, satuan. Nah, di sini tidak ada komanya, jadi puluhannya ada di sini. Nah, di sini ada 2 angka, berarti puluhannya ada di sini. Nah, di belakang angka puluhan, angka berapa ini? Angka 6. Nah, angka 6 itu ada merupakan angka yang lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka yang di depan kita tambah 1. Jadi 30. Nah, nanti kita ganti jadi 0. Oke, lanjut. Dibulatkan ke puluhan terdekat lagi. 41. Ya, jadi 4-nya di sini nih. Nah, puluhannya kan angka 4. Kita lihat di belakang angka 4 angka berapa? Angka 1. Berarti angka 1 itu kurang dari 5. Jadinya kalau kurang dari 5 ya sudah, nggak usah ditambah-tambah. Biarkan saja di 40. Lanjut ya. Kita ke ratusan. Nah, bilangan ratusan, masih ingat ini ratusan yang mana? Ya, ratusannya angka 6 ya. Ratusannya angka 6. Nah, dibulatkan terdekat, jadi kita lihat lagi di belakang angka 6. Belakang angka 6 ya. Nah, di belakang angka 6 ini angka 5. Nah, kalau angka 5 berarti dia tetap ditambah. Jadi 5 dan lebih dari 5 itu ditambah 1 depan. Jadi tambah 1 kan tambah 1 berapa? 7. Jadi kurang 1. Sama 5-nya kita ganti 0. Nah, lanjut. Ini dibulatkan ke ratusan terdekat lagi. Di sini ada angka 2 ratusannya. Di belakang angka 2 ini angka 4. Nah, angka 4 ini kurang dari 5. Jadinya kalau kurang dari 5, 2-nya tidak ditambah, tetap jadinya 21. Nah, ini adalah contoh-contoh pembulatan. Saya akan tampilkan lagi contoh-contoh pembulatan yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 120,9 dibulatkan ke satuan terdekat. Jadi 121. Oh, 121 Ustazah. Kita lihat satuan. Nah, di sini di angka ini mana satuannya? Ya, satuannya angka 0. Nah, sekarang kita lihat nih di belakang angka 0 angka berapa? Angka 9. Nah, angka 9 ini lebih dari angka 5. Jadi kalau lebih dari angka 5, di depannya kita tambahkan 1. Jadi 1, 0 tambah 1, 1. Jadi hasilnya yaitu 1, 2, 1. 12-nya tetap ya, 12-nya tetap, satunya yang berubah. Jadi seperti 9-nya hilang karena sudah kita bulatkan. Lanjut, di sini ada 456 dibulatkan ke puluhan. Ya, puluhan. Nah, puluhan berarti di sini angka ini puluhannya mana? Angka 5 ya puluhannya ya. Nah, jangan sampai kalian salah ya. Ya, ingat tempat. Puluhannya angka 5. Jadi di belakang angka 5 angka berapa?
angka 6. Nah, angka 6 itu lebih dari 5. Nah, berarti kalau lebih dari 5, di depannya kita tambah 1. Jadinya 460. Nolnya tetap ya, 460. Jadi 6-nya kita ganti nol. Nah, kalau yang ini karena ada di belakang koma, jadi kalau udah 0 ya sudah, kita hilangkan. Kalau kita belakang koma, tapi kalau nggak ada komanya, jadi kita tambahkan 0. Oke, 6-nya kita tambahkan 0. Jadi 60. Nah, di sini ada lagi, contoh lagi 2,492 dibulatkan menjadi. Nah, di sini nggak ketahuan nih, satuan kah, puluhan kah, ratusan kah. Nah, kalau ada soal seperti ini dibulatkan, ya sudah kalian bulatkan yang terakhirnya saja. Nah, di sini kita lihat di sini angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Maka kalau kurang dari 5, di depannya nggak usah kita apa-apakan. Jadi 2-nya hilang, jadinya 2,49 atau 2,490 ya, karena 2-nya kan diganti 0. Tapi nggak usah, karena koma jadinya di belakang koma jadinya nggak kita anggap tidak ada. Lanjut. Di sini ada lagi 7,2325 dibulatkan menjadi. Nah, kalau nggak ada puluhan, ratusan, satuan, kita berarti yang paling belakang. Kita lihat di sini yang paling belakang ini angka 5. Nah, angka 5 itu 5 ya, berarti yang di depan harus kita jumlahkan 1. Jadinya 2 tambah 1, 3. Jadinya 7,233. Jadi yang ditambahkan hanya yang di depannya saja ya, yang depannya lagi nggak usah, jadi depan yang paling dekat saja yang di depannya. Nah, jadi seperti ini tentang pembulatan. Nah, sekarang di sini Ustazah ada soal lagi nih. Ini adalah soal terakhir di video Ustazah kali ini. Kalian bisa pause dulu dan kalian bisa kerjakan lagi soal ini. Satu soal Ustazah akan hadiahkan 5 bintang. Jadi kalau kalian mengerjakan 2 soal, kalian akan mendapatkan 10 bintang. Jangan lupa japri Ustazah ya. Oke, selamat mengerjakan. Alhamdulillah kalian sudah menonton videonya Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga kalian dapat memahami materi Ustazah dan bermanfaat buat kalian semua. Ingat, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tanya langsung ke Ustazah Zian. Jangan takut, jangan malu-malu. Kalian bisa japri Ustazah. Ustazah aku nggak ngerti, Ustazah aku belum paham. Kalian bisa japri Ustazah. Nanti insya Allah Ustazah akan jelaskan kembali. Oke? Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran matematika selanjutnya. Dadah!